Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis 4P, yaitu Product, Place, Promotion, dan Price. Analisis 4P adalah salah satu model pemasaran yang paling mendasar dan penting dalam dunia bisnis. Model ini diperkenalkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960 dan berfungsi untuk membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. 4P ini adalah singkatan dari Product, Price, Place, dan Promotion yang mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membawa produk atau jasa ke pasar yang dengan sukses. Yang pertama, ada produk. Produk adalah apa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar. Ini bisa berupa barang, fisik, layanan, atau bahkan gagasan. Fokus utama dalam strategi produk adalah memahami kebutuhan konsumen dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan tersebut. Aspek yang harus dipertimbangkan adalah analisis produk, yang meliputi fitur dan kualitas produk. Apa saja fitur produk dan bagaimana kualitasnya dibandingkan dengan produk lain di pasar. Kemudian desain dan tampilan, desain produk, warna, ukuran, dan estetika yang ditawarkan. Berikutnya ada branding, yaitu bagaimana produk tersebut dikemas dan dipresentasikan kepada konsumen, dan apakah produk memiliki merek yang kuat dan dikenali. Kemudian jaminan dan layanan purna jual. Apakah produk menawarkan jaminan dan apakah ada dukungan layanan pelanggan setelah pembelian? Selanjutnya, siklus hidup produk, yaitu di mana produk tersebut berada dalam siklus hidupnya, atau introduksi, pertumbuhan, maturitas, atau penurunan. Komponen penting dalam strategi produk. Ada fungsi utama. Apa masalah yang dipecahkan atau kebutuhan yang dipenuhi oleh produk ini? Kemudian fitur dan spesifikasi. Apa yang membuat produk ini unik atau berbeda dibandingkan produk serupa. Selanjutnya, desain dan kemasan. Bagaimana produk dikemas, bagaimana penampilannya, dan bagaimana desain produk berkontribusi terhadap persepsi konsumen. Setelah itu ada kualitas. Standar kualitas produk, misalnya apakah produk tersebut premium atau ditujukan untuk pasar massal dengan harga terjangkau. Kemudian varian produk. Apakah ada variasi ukuran, warna, rasa, atau tipe yang memungkinkan pelanggan memilih produk paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu ada siklus hidup produk. Apakah produk baru saja diperkenalkan, sedang tumbuh, mencapai puncaknya, atau sudah mulai mengalami penurunan permintaan. Kemudian ada branding. Bagaimana merek produk mempengaruhi persepsi konsumen dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada layanan purna jual. Apakah ada dukungan layanan pelanggan atau garansi yang disertakan? Strategi produk. Yang pertama, diferensiasi produk, seperti menawarkan versi premium dengan lebih banyak manfaat atau fitur. Yang kedua, pengembangan produk baru untuk menjaga daya tarik di pasar. Contoh penerapannya, yang pertama produk teknologi atau smartphone. Fungsi utamanya yaitu komunikasi dan multimedia. Fitur layar AMOLED kamera 108 MP, teknologi pengenalan wajah, desainnya tipis, bodi metalik, tersedia dalam berbagai warna premium. Varian yaitu versi dengan penyimpanan 128 GB dan 256 GB, serta edisi dengan RAM yang lebih besar untuk kecepatan multitasking. Yang kedua ada produk fashion, seperti sepatu olahraga. Fungsi utamanya yaitu nyaman dipakai untuk berolahraga dengan dukungan pergelangan kaki dan sol anti-slip. Fiturnya teknologi sole memory foam dan bahan breathable. Desainnya tersedia dalam berbagai gaya dan warna, dikemas dalam kotak yang 100% dapat didaur ulang. Yang kedua ada price atau harga. Harga mengacu pada jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan untuk produk atau layanan. Penetapan harga adalah salah satu elemen penting dalam menentukan posisi produk di pasar dan mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk tersebut. Komponen penting dalam strategi harga, yaitu ada metode penentuan harga. Cost plus pricing, harga ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan di atas biaya produksi. Kemudian penetapan harga berbasis nilai atau value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Setelah itu penetapan harga berbasis kompetisi atau competitive pricing, di mana harga ditetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing di pasar. Kemudian segmentasi harga.
yang meliputi diskon volume, potongan harga bagi pembeli dalam jumlah besar, kemudian harga dinamis, penyesuaian harga berdasarkan perubahan permintaan, waktu atau tempat. Berikutnya ada bundling, yaitu penggabungan beberapa produk dalam satu paket dengan harga lebih rendah dibandingkan jika dibeli terpisah. Selanjutnya ada persepsi harga yang meliputi penetapan harga psikologis. Misalnya harga Rp99.000 akan terasa lebih murah dibandingkan Rp100.000. Kemudian ada diskon dan promosi, potongan harga, kupon, dan penawaran terbatas. Berikutnya ada strategi harga yang meliputi penetapan harga penetrasi, yaitu menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaing untuk mendapatkan pangsa pasar lebih cepat. Kedua, ada skimming harga, menetapkan harga tinggi pada peluncuran produk baru dan menurunkan harga setelah beberapa waktu. Berikutnya ada penetapan harga berdasarkan nilai, yaitu menetapkan harga sesuai dengan persepsi konsumen tentang nilai produk. Contoh penerapannya, yang pertama dari produk teknologi, yaitu laptop. Harga premium, laptop dengan performa tinggi dan fitur eksklusif seperti layar 4K, harga Rp25 juta. Penetapan harga kompetitif untuk laptop kelas menengah, harga Rp10 juta untuk bersaing dengan merek lain yang menawarkan spesifikasi serupa. Yang kedua dari produk konsumsi, yaitu sereal sarapan. Harga terjangkau, produk sereal umum dengan harga Rp25.000 per kotak. Dengan bundling paket hemat, 2 for 1 dengan harga Rp45.000 untuk 2 kotak. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Place mengacu pada cara distribusi produk dan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Ini bisa berarti lokasi fisik, distribusi melalui toko online, atau rantai distribusi lainnya. Tempat sangat penting untuk memastikan ketersediaan produk di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat. Komponen penting dalam strategi tempat yaitu meliputi saluran distribusi. Apakah produk dijual langsung ke konsumen atau direct to customer atau melalui perantara seperti grosis dan pengecer? Yang kedua, lokasi fisik, yaitu apakah produk dijual di toko fisik, pusat perbelanjaan, atau melalui gerai eksklusif. Yang ketiga, distribusi online, yaitu penjualan melalui platform e-commerce atau situs web perusahaan. Apakah produk tersedia di marketplace populer seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Yang keempat, cakupan geografis, yaitu apakah distribusi berskala lokal, nasional, atau internasional. Selanjutnya, pengelolaan rantai pasok. Bagaimana manajemen logistik dan inventaris untuk memastikan ketersediaan produk tepat waktu di lokasi distribusi. Setelah itu, strategi distribusi yang meliputi distribusi eksklusif, yaitu produk hanya tersedia di beberapa toko terpilih untuk menambah kesan eksklusif. Yang kedua, distribusi intensif, yaitu menyebarkan produk ke sebanyak mungkin lokasi untuk menjangkau konsumen secara luas. Yang ketiga, distribusi selektif, yaitu memiliki beberapa tempat strategis dengan fokus tertentu, misalnya toko spesialis atau toko kelas atas. Contoh penerapannya yaitu yang pertama dari produk pakaian atau fashion brand. Distribusi fisik melalui toko-toko di pusat perbelanjaan besar di kota-kota besar. Juga menjual produk melalui platform online seperti Zalora atau situs web resmi brand. Kemudian menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produk di platform online. Yang kedua dari produk makanan dan minuman. Distribusi melalui minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, juga tersedia melalui aplikasi pengiriman makanan seperti GrabFood dan GoFood. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promosi adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Promosi mencakup semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran produk, menarik perhatian pelanggan, dan mendorong penjualan. Komponen penting dalam strategi promosi yaitu meliputi iklan, penggunaan media seperti televisi, radio, media cetak, atau media digital untuk mempromosikan produk. Setelah itu promosi penjualan, yaitu taktik jangka pendek seperti kupon, diskon, hadiah gratis, atau penawaran beli satu gratis satu. Kemudian ada public relations, strategi untuk membangun citra positif perusahaan melalui berita, event, atau kerjasama dengan media.
Kemudian ada pemasaran digital, yaitu penggunaan SEO, SEM, pemasaran konten, email marketing, dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hubungan pelanggan, yaitu program loyalitas, layanan pelanggan yang responsif, dan dukungan pasca penjualan untuk membangun hubungan jangka panjang. Strategi promosi yang meliputi yaitu promosi terpadu, merupakan menggabungkan beberapa metode promosi untuk memastikan konsumen mendapatkan pesan yang konsisten dari berbagai saluran. Selanjutnya yaitu brand ambassador, merupakan hal yang menggunakan fitur terkenal untuk memperkuat citra produk. Setelah itu ada event marketing, yaitu mengadakan acara atau pameran untuk mempromosikan produk secara langsung pada calon pelanggan. Contoh penerapannya, yang pertama di produk kosmetik, menggunakan influencer marketing di Instagram dan YouTube untuk mempromosikan produk kecantikan baru, menawarkan diskon khusus di toko online untuk periode terbatas, serta sampel produk gratis dengan pembelian tertentu, berkolaborasi dengan majalah kecantikan terkenal untuk ulasan produk. Yang kedua dari produk minuman, iklan televisi dan radio yang menampilkan produk sebagai solusi menyegarkan untuk hari panas, melakukan kampanye di media sosial menggunakan hashtag yang relevan, serta memberi penghargaan kepada konsumen yang membuat konten dengan produk tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai analisis 4P, semoga bermanfaat. See you next time, guys.